Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online. Kita akan menaikkan pujian. Kita percaya bahwa jika burung dan alam semesta Tuhan pelihara, terlebih kita umat-umat pilihan Allah. Burung pun kau perhatikan. Kau yang terus memelihara hidup kami sampai hari ini. Engkau menjadi teladan bagi kami ya Bapa. Biarlah kami mau mengikuti perlombaan iman yang Kau wajibkan bagi kami dengan memandang Engkau Tuhan sebagai guru besar kami, sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Biarlah sebentar ketika Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Biarlah hati kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami naikkan dengan segenap kekuatan kami. Setiap kebenaran firman yang kami dengarkan pun Tuhan, kami percaya itu yang akan menguatkan kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit dan setia-Mu sampai ke awan. Langit menceritakan kemuliaan-Mu dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Mu. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Biarlah kita setia sampai akhir dan Dia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Hari-hari kulalui bersama Yesus dan aku tahu sedikit demi sedikit Dia ubahku menjadi seperti Dia. Dia ubahku
Tuhan yang mengenal hati kita. Biarlah kita kali ini mau berkata, percaya dan aku berserah. Sebab panggilanmu adalah panggilan menuju kehidupan yang kekal. Aku mau setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
Sesungguhnya hati kami terbuka di hadapan-Mu Bapa. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Engkau yang mengukur kesetiaan kami dari sejak kami mengenal nama-Mu Bapa. Karena itu biarlah firman Tuhan memurnikan lagi iman kami. Firman Tuhan memurnikan lagi batin dan pikiran kami. Sehingga tiap-tiap hari Engkau Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kami. Mengasihi-Mu adalah tujuan kami. Mengasihi dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi dan segenap kekuatan kami. Karena itu berfirmanlah lewat hamba-Mu Bapa. Engkau yang sanggup terus-menerus membersihkan kami. Hingga Engkau yang akan berkata, masuklah ke dalam kesukaan Bapa, hai Engkau hambaku yang setia. Itu yang menjadi pengharapan kami. Biarlah Engkau yang semakin besar dan kami semakin hari semakin kecil. Terima kasih ya Bapa, kami percaya firman-Mu itu hidup dan kuat. Firman itu jugalah yang akan menumbuhkan iman dan menumbuhkan kesetiaan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom. Aku mau setia sampai akhir hidup ya. Firman Tuhan minggu lalu, demi tekad kita semua. Di Tuhan saudara, pagi hari ini kita bisa terus setia beribadah. Semuanya kiranya menjadi ucapan syukur kita. Hari ini kita akan belajar tentang menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Ya, ini kita sudah pernah dengar pasti di Matius 5 ayat 48. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, sebelum kita cari tahu apa sih, bagaimana ya sempurna itu bagaimana, sebab sudah menjadi pendapat umum ya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna dan tidak bisa sempurna gitu ya. Sehingga firman Tuhan ini pastilah maksudnya bukan sempurna gitu kan. Kita pasti menduganya seperti itu. Tetapi sebelum kita membahas kepada tujuan yang tentunya harus kita capai, yaitu harus sempurna itu seperti apa sih ya. Maksudnya apa? Kita akan lihat dulu tentang Bapa di sorga adalah sempurna ya. Kita pasti tidak ragu bahwa Tuhan itu pasti sempurna. Cuman apakah yang dimaksud sempurna menurut manusia, menurut kita, itu sama dengan menurut Tuhan? Minimal menurut firman Tuhan. Nah, tentu kita perlu memeriksa dulu supaya jangan beda ya. Sempurna menurut Alkitab atau menurut Bapa, Tuhan itu sempurna katanya. Lalu sempurna itu seperti apa? Kita akan pelajari dulu ya. Saudara, untuk kita lihat berikutnya ya. Ayat yang menyebut bahwa Allah kita sempurna itu ada di Ulangan 32 ayat 3 dan 4 ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Kita tidak ragu bahwa Allah kita sempurna, Bapa di sorga sempurna. Tetapi kita mungkin tidak bisa tahu semuanya. Ya, kesempurnaan Bapa itu seperti apa? Kita hanya bisa tahu dari apa yang Tuhan beritahukan kepada kita, kepada nenek moyang kita, kepada umat-umat Tuhan yang dipilih, ya, yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, di sini di Kitab Ulangan tentulah Musa yang menulis, ya. Musa menuliskan sebuah nyanyian
nyanyian terakhir sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan, ini adalah ini adalah bagian awalnya ya. Saudara baca dari ayat 1 itu nanti, nyanyian Musa. Nah, Allah itu pekerjaannya sempurna. Nah, minimal kita mendengar di sini bahwa pekerjaan Allah itu sempurna gitu ya. Nah, kalau pekerjaannya kita bisa baca, benar nggak saudara? Kita bisa lihat. Karena di seluruh Alkitab itu sangat banyak tentang bagaimana Allah itu kalau bekerja seperti apa. Sehingga kita bisa belajar mengenali yang dimaksud sempurna itu seperti apa. Nah, tentu karena banyak kita tidak akan melihat semuanya ya. Kita hanya akan melihat sedikit saja, dan menurut saya itu udah memberi gambaran yang cukup lumayan ya. Dari mana kita akan coba lihat? Berikutnya kita akan melihat ya dari karya penciptaan Allah yang sempurna. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, Kejadian pasal 1 ya, ada di hari pertama ya, Tuhan berfirman seperti ini, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Saudara, Tuhan selalu bekerja dengan sempurna. Nah, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, kita tahu di kitab Kejadian, yang pertama diciptakan adalah terang. Dan setelah jadi, ya kan? Di ayat 3 terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya. Baik. Berarti baik ini termasuk sempurna enggak? Termasuk sempurna enggak? Pekerjaan Allah selalu sempurna. Jadi waktu Tuhan bilang terang itu baik, berarti sudah sempurna menurut Tuhan. Sudah. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Lalu gelap bagaimana, saudara? Kalau terang itu baik, berarti gelap? Gelap itu termasuk pekerjaan Allah yang sempurna enggak? Pasti kita bingung ya. Tetapi Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tuhan tidak bilang terang itu jelek, enggak. Tuhan hanya memisahkan terang dari gelap. Tuhan cuma menyebut terang itu baik. Bahwa ada gelap, Tuhan tidak komentar. Ya. Ingat, pekerjaan Allah sempurna. Tuhan memisahkan terang dari gelap, itu termasuk kesempurnaan. Ingat, itu sudah ya. Nah, lalu kita pikir, wah, kayaknya yang sempurna itu menurut kita apa sudah? Harusnya nggak ada gelap, benar? Kalau ada gelap berarti tidak sempurna. Itu menurut manusia. Enak kan kalau terang, kalau rumah semua terang, nggak ada yang gelap-gelapnya. Enak. Nggak enak kalau remang-remang kan? Nah, itu menurut pikiran kita. Lalu kita coba lihat, benarkah bahwa ini terang dan gelap ini harus ada? Nah, kita lihat ayat 5, saudara. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ngerti nggak, saudara? Supaya ada siang dan malam, boleh nggak terang doang? Nggak bisa, saudara, harus ada gelap. Nah, Tuhan itu mau bikin apa? Masalahnya di situ. Kita tahu bahwa Tuhan itu akan menciptakan makhluk hidup. Dan tentunya makhluk yang paling tinggi adalah manusia. Di mana kita tahu semua bahwa yang namanya makhluk hidup, termasuk manusia, kecuali pohon mungkin ya, itu harus tidur. Harus ada waktu tidur, ya. Walaupun memang ada binatang yang malam justru malah kerja, ya. Intinya ada perbedaan kegiatan malam dan siang. Kalau manusia itu malam harus tidur, walaupun ya kalau yang kerjanya shift malam ya tidurnya tetap siang gitu ya. Tetapi intinya harus ada siang dan malam. Jadi saudara, sempurna menurut manusia tidak selalu benar. Kita pikir. Nah, tapi kalau kita ngerti yang Tuhan sedang lakukan, maka yang namanya sempurna itu ya semuanya cocok, ya kan? Semuanya tepat, bukan soal ini jelek, ini terang, bagus, gelap, jelek, bukan saudara. Karena dua-duanya menjadi penting. Seperti itu ya saudara. Dan
kata baik menurut Tuhan itu sudah sempurna di sini. Oke? Kita tidak boleh ngomong, ini cuma baik, berarti kurang sempurna. No way, saudara. Karena Allah itu nggak mungkin tidak sempurna kerjanya. Kita pegang itu. Oke? Lalu kita lihat lagi ayat berikutnya. Kejadian pasal 1 ayat 31 ya. Ini di sini Tuhan bicaranya beda, saudara. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Segala yang dijadikan ini kemungkinan bicara adalah seluruh. Karena ini kita lihat di ujungnya, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Di mana hari ke-6 itu adalah hari terakhir, di mana Tuhan menciptakan semuanya sudah selesai maksudnya ya. Jadi hari ke-6 lalu hari ke-7-nya istirahat, tidak menciptakan apa-apa lagi. Nah jadi saudara, di hari ke-6, ada yang menafsirkan bahwa hari ke-6 itu beda. Kenapa? Sungguh amat baik. Ada yang menafsirkan, mungkin karena hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Saya tidak akan komentar. Tetapi saudara, sungguh amat baik termasuk kesempurnaan Allah di dalam menciptakan seluruhnya. Baik, sempurna, ya. Sungguh amat baik juga bagian dari pekerjaan Allah yang sempurna. Begitulah yang kita pelajari dari apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Lalu kita lihat lagi ya saudara, kalau kita memikirkan seperti berarti semuanya udah selesai ya, hari ke-6 udah beres dan sungguh amat baik, cocok, sempurna. Nah, kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Loh, tadi kan sungguh amat baik. Nah sekarang kok jadi tidak baik? Saudara ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Loh, Kejadian 2 kan sesudah Kejadian 1. Benar atau salah? Ya. Peristiwanya sesudah Kejadian 1 selesai? Ya. Salah. Salah, saudara ya. Kalau saudara baca lagi nanti, pasal 2 itu dimulai dengan penjelasan ya. Waktu Tuhan menciptakan, ya, belum ada tumbuh-tumbuhan. Hanya ada kabut. Pada waktu itulah Tuhan membentuk manusia. Ini saudara baca lagi ya. Jadi ini ceritanya flashback, saudara. Kejadian pasal 2 itu mengulang lagi dari awal dengan keterangan tambahan. Ya, saya tidak akan terangkan itu, nanti ngebahasnya jadi ke sana ya, terlalu banyak. Nah, makanya kalau kita mengerti maksud Tuhan, jadi ini adalah proses di hari ke-6. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu enggak sekaligus. Sudah baca Kejadian pasal 1 ayat 26 ya. Mari kita menciptakan manusia kan gitu. Itu Tuhan di ayat terakhir itu, maka diciptakanlah oleh Allah laki-laki dan perempuan. Itu Kejadian pasal 1. Jadi yang diceritakan di Kejadian pasal 1 tentang hari ke-6 Tuhan menciptakan bukan cuma laki-laki tetapi juga perempuan, diterangkan di pasal kedua urutannya. Di pasal kedua diterangkan, Tuhan bikin Adam dulu, sudah selesai bikin taman, Tuhan bikin Adam. Ya. Lalu sesudah Adam jadi, baru Tuhan bilang tidak baik kalau cuma laki-laki. Mari kita bikin yang sepadan, penolong yang sepadan. Lalulah dibangun Hawa. Barulah sungguh amat baik. Jadi yang namanya sempurna itu termasuk adalah lengkap. Ya. Jadi sebuah sistem yang bekerja dengan baik, ya. Semuanya berpadanan, tadi ada siang, ada malam, lalu ada laki-laki, ada perempuan, saudara. Gitu, kita bisa belajar hal-hal seperti itu ya. Dapat disimpulkan jadinya bahwa pekerjaan yang sempurna menurut Allah itu adalah pekerjaan yang beres, selesai, ya, lengkap, semuanya dikerjakan, ya, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecer, sesuai rencana. Nah, ini sempurna ini juga berlaku buat kita, ya. Pekerjaan kita harus seperti ini. Seperti Tuhan.
Jangan mengerjakan sesuatu nggak sampai selesai atau tidak lengkap, ya. Harusnya 10 poin, saudara cuma kerjakan 9 gitu ya. Sehingga ada yang nantinya kalau mesin itu lupa masang baut misalnya ya saudara, di tempat yang penting, ya waduh, nanti akhirnya menjadi berantakan waktu dijalankan. Seperti itu saudara. Lalu yang bisa kita lihat juga ini ya pengembangannya, saudara, yang berikutnya adalah Tuhan itu, karena kita tahu Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang, planet-planet yang tidak tabrakan, ya, yang teratur. Jadi di situ juga ada tuntutan keakuratan, presisi, sinkron, ya. Tidak semua seperti ini. Maksudnya keteraturan itu tidak pada makhluk-makhluk hidup yang di bumi, tidak, makhluk hidup tidak, ya. Ada semacam acak, ya, gerakannya acak. Jadi ini opsional, artinya tergantung dari apa yang dikerjakan. Tuhan mengerjakan matahari, bulan, bintang itu presisi, akurat, letaknya di mana, harus di mana, ya. Nggak boleh nanti gerak sendiri gitu ya. Sinkron semuanya, jadi bergerak mengikuti aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Nah, ini di dalam pekerjaan-pekerjaan manusia itu penting, saudara. Kalau saudara bikin apa gitu ya, bikin bangunan, sudutnya harus 90 derajat. Kalau sudut-sudut ya, itu kalau miring, termasuk kemiringan lantai, kalau enggak rata itu saudara nanti enggak bagus. Kalau orang yang ngebangunnya bagus itu nanti udah selesai lempar kelereng di lantai. Si kelereng itu ditaruh, nggak boleh gerak, harus diam di titik-titik, di semua titik dia nggak boleh gerak sendiri. Itu baru bangunan arsitek atau pembangun yang membangun rumah itu berarti akurat, presisi, teliti, ya. Sinkron itu kalau yang memang harus seperti mesin-mesin, ya, yang harus bergerak bersama. Lalu yang berikutnya juga kreativitas, ya. Bayangkan Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, warna-warni, ya, bentuknya nggak ada yang sama, ya. Nah, kalau menurut kita kan, menurut saudara manusia, kalau yang sempurna itu seperti apa sih? Gunung harusnya seperti apa? Kalau sempurna, segitiga, lurus, ya, atau kayak piramid, saudara, limas, itu baru sempurna. Oh, bulan itu harusnya bunder, itu kayak bola tenis. Saudara tidak akan menemukan dalam ciptaan Tuhan ya pohon yang lurusnya kayak tiang listrik, nggak ada. Buah jeruk yang kayak bola tenis, ada nggak? Pernah nemu nggak? Bulat gitu ya. Nggak ada. Manusia selalu pengennya yang sempurna itu seperti itu, ya. Tetapi Tuhan beda loh. Nah, tapi ingat, Tuhan itu pekerjaannya sempurna, jadi malah nggak ada yang sama. Beda nggak sama manusia? Manusia selalu mempersoalkan perbedaan. Kok kamu hidungnya gitu ya? Kok hidungnya nggak tinggi, jelek? Tuhan tidak melihatnya sama dengan kita. Mata kiri sama mata kanan sama nggak? Diameternya, tinggi dan lebarnya. Saudara pernah perhatikan? Saya yakin nggak ada yang sama kiri dan kanan, enggak? Iya. Manusia itu ngaco, beda dengan Tuhan ukuran-ukurannya. Makanya waktu kita bilang kita harus sempurna, kita bingung. Dan di dalam pikiran kita yang namanya sempurna itu hanya dalam hayalan. Karena itu kesempurnaan yang dipikirkan manusia itu sebetulnya akhirnya tidak realistis. Makanya nggak akan cocok ayat ini kalau pikiran kita masih seperti itu. Tapi lihat Tuhan, ya. Tuhan itu menciptakan karya-karya yang macamnya benar-benar banyak sekali, ya, dan kaya dengan warna, kaya dengan rasa, ya, kaya dengan rupa, ya. Kalau udah saudara lihat kulit binatang itu ya, loreng-lorengnya, wah sudah itu luar biasa, ya.
belum lagi daun-daun, kulit pohon dan sebagainya, banyak sekali ya keindahan alam semesta ini. Itulah kesempurnaan yang kita bisa lihat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, inilah sebetulnya juga yang sekarang kalau kita tahu, kita dituntut hal-hal seperti ini juga. Yang dihargai yang seperti ini, kreativitas. Makanya kita juga kalau di bidang pekerjaan yang memang menuntut kreativitas, kita harus kreatif seperti Tuhan. Ya sempurna itu ya kreatif gitu. Dan kreatif itu lihat ciptaan Tuhan. Maka kita akan memperoleh buahnya. Saudara akan dihargai karena kreativitas saudara. Dan itu adalah sempurna sebetulnya menurut ukuran Tuhan. Oke, berikutnya. Ketika Tuhan menghendaki kita sempurna sama seperti Bapa, maka patokannya sederhana ya saudara, yaitu pekerjaan kita harus sampai beres, selesai, lengkap, sesuai dengan pesanan gitu kan. Kalau kita nanti mengerjakan sesuatu untuk pelanggan. Nah, kalau sekarang kan ayatnya tadi kan hendaklah engkau sempurna, ini kan Tuhan yang nyuruh ya. Maka tentu kita harus lihat pesanan Tuhan. Benar gak? Tuhan menyuruh kita harus sempurna. Seperti apa yang Tuhan maksud sempurna? Jangan pakai pikiran sendiri. Jangan kita nebak-nebak. Kalau kita nebak-nebak, akhirnya kita kesimpulannya, oh ini pasti ayat ini maksudnya bukan begitu. Akhirnya kita buang ayat itu. Kita nggak mau bahas. Nah, ini nggak tahu lah, ini mah susah. Nanti aja tanya Tuhan di sorga. Nah, saudara, akhirnya kita salah gitu ya. Sebetulnya kan kita harus perhatikan, karena Yesus ngomong ini ada ngomong sebelumnya. Nah ternyata waktu saya selidiki, yang Yesus maksud sempurna sebetulnya sudah dijelaskan di Matius pasal 5. Ya yang lebih jelasnya mulai ayat 13. Ya, saudara ya, kita lihat. Ya kita akan langsung saja sekarang kita melihat penjelasannya. Jadi yang dimaksud sempurna itu sesuai pesanan Tuhan. Tuhan menyuruh apa sih? Nah, di sini garis besarnya di Matius 5 ayat 13. Ini garis besar, belum detail ya. Tuhan bilang, ya, saudara-saudara, kita harus jadi garam, harus jadi terang, ya kan? Terang itu nggak boleh ditutupin, harus ditaruh di tempat yang tinggi, ya. Harus kelihatan. Maksudnya apa, saudara? Ada orang-orang Kristen yang saya kalau bergaul dengan orang-orang suka kepengaruh, jadi saya lebih baik mengasingkan diri, ya lalu berkelompok tinggal di pinggir hutan. Supaya kita tidak terpengaruh, udah total, nggak ada TV, nggak ada listrik, apalagi internet. Benar-benar terasing, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan ditutup begantang. Jangan terang kamu itu ditutupin sampai nggak kelihatan, disembunyikan. Jadi terang itu harus dipamerkan. Artinya saudara apa? Saudara harus hidup di tengah-tengah masyarakat, bergaul dengan orang-orang. Supaya apa? Supaya orang-orang mendapat terang dari saudara. Itu saudara. Ya, jadi kita memang harus menyatakan terang itu. Terang itu apa? Nah, di sini dijelaskan di ayat 16, yaitu hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, ya kan? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Terang itu adalah perbuatanmu yang baik. Perbuatan, apa sih perbuatan? Apa yang termasuk perbuatan? Apa, saudara? Perkataan termasuk? Ya. Kebiasaan saudara termasuk? Pokoknya apapun yang bisa kelihatan sama orang, ya kan? Kelakuan, ya. Ngomongnya seperti apa, ya kan? Bagus apa enggak? Baik apa enggak perkataan saudara, ya. Tindak tanduk, ya,
cara saudara memperlakukan orang, saudara tahu etika atau tidak, ya kan? Termasuk juga hasil pekerjaan saudara. Benar nggak? Saudara punya pekerjaan nggak? Wah, pengangguran, baik nggak? Nggak baik, apalagi laki-laki, ya kan? Kita harus punya pekerjaan. Pekerjaannya bagaimana? Tara beres, kerjanya separuh ditinggalin, baik nggak? Tidak baik. Sama nggak dengan sempurna yang kata Bapak? Sama, saudara. Jadi yang Tuhan mau, ya, kita itu kerja beres. Kata-kata kita enak didengar, sopan, ya. Tidak ada yang membuat orang kaget gitu kan. Orang merasa risih mendengar saudara ngomong. Kebiasaan-kebiasaan saudara tidak akan ditertawakan orang gitu kan. Semualah. Jangan sampai orang bilang, si Eta teh pelit, pedit di sana, kopet. Nah, itu saudara, berarti kan tidak baik. Berarti saudara tidak diterangkan. Terus kita harus membuktikan itu, saudara. Oke, susah nggak sih? Susah nggak? Sempurna susah nggak? Realistis nggak ini? Realistis nggak? Oke, kita lanjutin dulu ya. Berikutnya. Nah itu ya, ada lebih lengkap, balik lagi ya. Moralitas kita harus memenuhi ya nilai-nilai moral yang tinggi, ya kan? Jadi kelakuan saudara dalam hal moral itu jangan sampai akhirnya nampak ya begitu rendahnya moralitas saudara. Hubungan dengan sesama, kepatuhan terhadap pemerintah, ya kan? Terhadap hukum, ya. Dan termasuk yang Ibu Gembala khotbahkan minggu lalu, ya kan? Apa, saudara? Jujur, setia, bisa dipercaya. Penting nggak itu? Penting. Ya, saudara. Oke, berikutnya. Matius 5, ini lanjutannya ya, ayat 17 sampai 20 Tuhan menjelaskan yang intinya adalah tentang mempraktekkan firman. Hidup keagamaan kita harus lebih benar di situ memang dibanding orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Ahli Taurat dan orang Farisi belajar firman, tapi tujuannya bukan untuk membangun karakter, bukan untuk supaya punya kebiasaan yang baik, bukan untuk supaya saudara hanya senang melakukan yang baik. Orang Farisi dan ahli Taurat belajar firman dengan tujuan mencari kedudukan, ya. Dan dengan kedudukan itu mereka bisa mengumpulkan kekayaan. Dan selain itu mereka bisa memperoleh kemudahan. Jadi tujuannya adalah kepentingan diri, sehingga saudara hal-hal yang tidak menguntungkan sebetulnya dia tidak lakukan. Dan kalau dia lakukan, dia tujuannya tidak dengan niat kepada Tuhan, ya saudara. Nah ini yang kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, saudara. Kita melakukan firman karena kita tahu inilah yang akan memuliakan Bapa. Nah, kalau kita kerja nggak benar, kalau kita ngomong sompral, itu akan merugikan Tuhan dan merugikan diri sendiri. Dan sebetulnya kita ngerti bahwa orang itu cepat atau lambat akan tahu dalam-dalamnya kita. Kalau kita nggak sampai ke dalam-dalam bersih, nggak ke dalam-dalam baiknya hanya di permukaan, ya, supaya dilihat orang. Kalau kelihatan doang aja kita berbuat baik, satu hari orang akan tahu. Dan pada waktu orang tahu, orang tidak akan percaya lagi. Cukup sekali aja melihat saudara berkelakuan sebaliknya, maka orang tidak akan menghormati saudara lagi. Oke, di sini ancamannya berat, yaitu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya saudara, walaupun ya keselamatan itu adalah anugerah, tetapi saudara harus membuktikan bahwa saudara memang menerima keselamatan dengan kehidupan yang lebih benar, yaitu murni dari dalam, saudara.
Dan ini juga termasuk menurut saya, ya, kalau kita melihat orang beragama lain atau enggak semua agama ya, ada aliran Konghucu. Konghucu itu bukan agama, filsafat gitu ya. Tetapi ajaran-ajarannya itu sangat luar biasa dan mendekati sebetulnya ajaran-ajaran firman walaupun tidak sempurna ya. Jadi kejujuran gitu ya. Takut kepada sorga, gitu ada. Konghucu itu kenapa tidak melakukan hal-hal yang memalukan ya, menjaga moralitas, kejujuran itu menjadi penting karena mereka Konghucu itu mengajarkan sorga itu ada. Kalau kita tidak takut kepada sorga, kita akan celaka. Ada itu, dan itu berhasil, saudara. Sebetulnya selama ribuan tahun orang-orang Tiongkok, orang Cina itu sebetulnya menjadi mengalami masa-masa keemasan karena apa? Mempraktekkan nilai-nilai moral yang tinggi, kejujuran. Ya. Walaupun gagal sebetulnya, kemudian menjadi gagal karena korupsi di zaman komunisme itu mungkin yang paling tinggi ya sedunia di Cina itu. Jadi tidak bisa karena manusia ternyata tidak mampu ya untuk mengikuti ajaran Konghucu. Nah, tapi kita ya saudara, kalau kita sampai kalah oleh saudara kita yang agamanya mengaku agamanya apa, kamu Konghucu dan hidupnya lebih baik, maka saudara harus malu. Kenapa? Karena ajaran kita itu ajaran Yesus itu sempurna, benar nggak? Ajaran Yesus sempurna. Kalau saudara praktekkan benar, maka akan lebih benar dari orang-orang apapun, agama apapun. Saudara harus buktikan itu. Waktu saudara melihat, kok dia lebih baik dari saya, maka saya harus koreksi. Kenapa? Yang kurang di mana? Praktek apanya yang kurang? Saudara harus menemukan. Lalu saudara cek di firman Tuhan. Firman Tuhannya enggak kalah sama ajaran itu, enggak mungkin. Saudara boleh periksa nanti, enggak mungkin kalah. Ajaran Yesus itu paling bagus. Tetapi kitanya tidak mempraktekkan tepat, tidak akurat, tidak lengkap mungkin ya, dikurangin. Kalau masak mahnya garamnya kurang, ya bumbunya kurang, jadi nggak enak. Buahnya nggak bagus, saudara. Nah, ini yang harus kita kerjakan, saudara. Dan itu tidak susah sebetulnya. Kalau kita ngerti betapa pentingnya betapa berharganya, kalau kita mengikuti aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, karena kita akhirnya menemukan, wah, alangkah indahnya tadi ya, alangkah kayanya gitu ya, Taurat Tuhan itu, ajaran Tuhan itu begitu indah, begitu menyenangkan. Sehingga saudara kalau saudara melakukan ini akan tidak mau lagi tidak melakukan. Saudara malah ingin selalu melakukan itu karena menemukan kesempurnaan, menemukan keindahan. Kalau saudara sudah mengerti suatu keindahan lukisan lah, keindahan musik, saudara akan selalu bisa menikmati musik-musik yang indah, lukisan-lukisan itu saudara ngerti dan bisa merasakan keindahan. Tapi kalau saudara belum merasakan, ningali lukisan, naon sih ya ngerti. Ngedengerin musik, apa sih ini? Ya, karena saudara tidak sampai menikmati. Tapi saudara harus dengerin, ya kan? Ya, ini sama saudara. Ya. Ini ajaran Yesus ini harus dilakukan. Kalau harus, tanpa pengertian, tanpa menemukan betapa berharganya, kita nggak akan sanggup ngerjainnya, saudara. Oke? Nah ini banyak PR-nya, saudara. Kita memang nggak boleh sombong, lalu kita koar-koar, ajaran Yesus yang paling baik, tetapi tidak bisa membuktikan dalam perilaku. Maka orang akan meragukan. Yang diragukan adalah kekristenan. Ya. Berikutnya, saudara, pemahaman tentang ajaran Yesus. Nah ini yang tadi ya, perlu dikoreksi. Yang dikoreksi bukan ajaran Yesusnya, pemahaman kita, ya, sehingga kita akhirnya menemukan ajaran Yesus itu dan mempraktekannya dengan sempurna. Oke, berikutnya, ya. Nah di Matius 5 ayat 21 ayat sampai 47 di sini hal-hal yang praktis itu dijelaskan, ya, melengkapi.
Saya tidak akan terangkan ini karena banyak ya, tapi saudara nanti bisa baca di rumah ya. Apa saja ya yang diterangkan, dan ini gampang saudara, tinggal diikutin aja. Inilah ajaran yang sempurna ya. Apa saudara? Mengenai marah tanpa alasan. Kata-kata kasar itu tidak ada, tidak boleh keluar dari mulut kita ya. Tuhan mengancamnya dengan hukuman api neraka. Kalau salah harus cepat, nggak boleh ditunda-tunda. Cepet-cepet gitu kan, gitu tersungkur di kaki orang itu, berdamai. Berikut perzinahan itu dengan melihat saja sudah berzina gitu kan. Perceraian tidak pernah ada dibenarkan perceraian, hanya kematian. Perkataan harus jujur. Sumpah tidak boleh bersumpah. Kejahatan nggak boleh balas kejahatan ya. Harus murah hati, mengasihi musuh, memberi salam jangan kepada saudara saja. Nah ini saya aja masih belum, sering lupa ya. Alangkah indahnya saudara, saya pernah dengar di California itu kalau saudara pergi ke sana, turun dari pesawat, saudara akan ketemu orang, hello, how are you, misalnya malam, good night, how are you, gitu. Nggak kenal, saudara akan disapa. Jadi saudara turun dari mobil, ketemu orang di jalan, di trotoar, pasti ditanya. Katanya California. Indah nggak? Kenapa kita tidak melakukannya? Nggak biasa, males. Padahal kita tahu alangkah indahnya kalau saya menyapa orang asing juga, bukan saudara teman juga nggak disapa. Ya, yang kenal aja nggak siapa, ketemu nggak mau ngomong, diem aja. Nah seperti itu adalah sesuatu yang kita tahu sebetulnya gampang, tapi betapa beratnya mengubah, ya, karena kita tidak menganggap itu penting. Kita tidak menganggap kesempurnaan itu sebetulnya seperti itu. Apa susahnya? Sempurna itu ternyata mudah, ya kan? Nah ini saudara, kenapa? Tidak biasa. Mudah-mudahan jangan tidak mau ya, tapi tidak biasa. Oke, tidak biasa. Berarti perlu latihan, perlu belajar, perlu terus bertekun, saudara ya. Kalau lupa dicatat mungkin ya. Minta ampun dan minta Roh Kudus menolong supaya akhirnya kita bisa mengerjakannya. Karena ini semuanya sebetulnya juga menguntungkan kita dan memuliakan Bapa di sorga. Nah ini jadi ya saudara, kalau saudara mengerti betapa pentingnya mempraktekkan ini, maka kita akhirnya senang dan tidak mau berhenti. Oke, berikutnya saudara, cepat aja ya. Berikutnya adalah mengenai pekerjaan. Kita sudah singgung tadi ya. Ada ayatnya di Kolose 3 ayat 23 ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, sama nggak dengan yang tadi? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Sekali lagi, apapun yang kita perbuat, lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Tuhan maunya apa, saudara? Tuhan maunya apa? Hendaklah kamu sempurna. Simpel ya. Jadi saudara lakukan, balik lagi. Nah di sini karena ini nasihatnya tentang hamba-hamba memang ya. Jadi tentang hamba-hamba itu sebenarnya apa sih tugasnya? Ya kerja doang. Kerja kepada majikan. Nah tetapi tentu penerapannya buat kita adalah tentu apapun ya, sekarang profesi saudara pasti bekerja itu kan untuk orang lain, ya nggak? Melayani orang lain. Yang namanya pekerjaan itu tidak ada saudara bekerja buat saudara, lalu saudara membayar diri saudara, tidak ada. Saudara bekerja, lalu hasil pekerjaan saudara itu adalah untuk keperluan orang lain. Orang lain akan membayar, memberi upah. Nah, pekerjaan saudara itu harus sempurna. Tapi ingat, sempurna itu sebetulnya sederhana. Apa, saudara? Kerjakan sampai beres. Sesuai
kebutuhan pelanggan sesuai deal. Oke? Jangan baru 50% ditinggalin. Udah terima duitnya apalagi? Ya, banyak saudara. Ngebangun rumah, bayar DP, bayar 25%, bayar 50%. Bangunannya baru 30%. Udah dapat duit 50%, ditinggalin. Banyak saudara. Aduh, jangan sampai anak Tuhan seperti itu. Oke? Kita harus kerjakan, bahkan kalau sampai tidak dibayar lunas, kita lebih baik selesaikan sebetulnya kalau kata saya. Kalau masih maksudnya kita kerjakan selesai tetap, soal dibayar dilunasi atau tidak menurut saya itu beda lagi ya. Itu tanggung jawab dia. Tetapi kita sebagai orang yang ingin mengerjakan sesuatu dengan sempurna, maka selagi kita diberi kesempatan, kita mau selesaikan. Sebab saya nggak mau pekerjaan saya sia-sia kan gitu. Oke? Nah, balik lagi nanti pekerjaannya apa? Apakah itu menuntut keakuratan, presisi, ya, good quality. Ingat saudara, kualitas itu harus diutamakan, ya. Juga tepat waktu, harus bekerja dengan jangan kalau udah janji kita pakai alasan, oh saya sibuk pelayanan, oh saya kemarin ini dulu ada apa. Kalau udah janji harus tepati. Kalau tidak sanggup, kita harus ngomong jauh-jauh hari kan gitu. Harus jujur, pekerjaan saudara itu harus jujur. Oke, nggak boleh tipu-tipu. Ya, sehingga ini kan akhirnya sempurna. Sempurna itu saudara, pelanggan untung, puas, kita dapat order lagi, repeat order, datang lagi pesanannya, ya, orang itu akan senang mempekerjakan kita. Amin. Beda nggak dengan yang kebenaran yang seharusnya? Jadi sempurna itu tidak macam-macam, saudara. Memang nggak perlu lebih, cukup. Nah, tentu saja ada tentang quality itu kita harus tingkatkan, ya. Berikutnya. Ya, kita harus lebih benar. Jadi kita jangan puas dengan hasil pekerjaan kita. Kalau ada orang lain yang bisa mengerjakan lebih baik, kita harus mencari, belajar. Kenapa dia bisa lebih baik? Minta, berdoa supaya Tuhan kasih hikmat supaya pekerjaan saya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya dan mudah-mudahan menjadi lebih baik dari orang lain. Benar nggak? Benar. Wah, ini tuntutannya makin berat ya. Makin berat. Tapi saudara, kalau kita perhatikan, ini salah satu ya di Eropa, negara Swiss. Itu kemarin kalau saudara lihat daftarnya, negara yang paling aman, paling siap menghadapi corona, negara apa? Di atas nomor 1, Swiss. Swiss itu saudara sampai hari ini ekonominya enggak turun. Ya, mata uang Swiss ya. Mata uang Swiss itu namanya apa ya? Franc ya, franc Swiss. Itu selalu kemahalan. Nilai mata uangnya itu enggak pernah turun. Jadi pemerintah Swiss itu berkali-kali harus menurunkan depresiasi, tahu nggak saudara? Depresiasi nilainya. Dengan cara dia membeli dolar, membeli euro sebanyak-banyaknya supaya nilai franc Swiss ini bisa turun. Bukan karena ekonominya yang turun, ekonominya mantap. Kenapa? Karena orang Swiss itu dari awal diajarin pakai Kolose 3 ini. Apapun yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan. Jadi dia tidak nipu-nipu, mengakali, nggak akan tahuan lah orangnya. Tuhan tahu. Jadi dia benar-benar jujur, dia kerjakan. Bayangin, Swiss itu jagonya apa? Bikin yang kecil-kecil, ya. Jam tangan, mesin-mesin yang presisi. Mereka jago banget. Ya, baut segede rambut. Bayangin gimana bikinnya? Tapi ulirnya itu benar-benar rapi. Mereka paling jago. Nggak ada yang bisa. Mereka itu menekuni sampai sebagus itu kerjanya. Tidak ada yang bisa nandingin. Jepang lumayan ada kesananya. Jerman juga sebenarnya prinsipnya sama. Karena mereka itu dididik lewat ajaran-ajaran firman sebetulnya. Kalau sudah tahu Eropa itu sebetulnya sempat
selama ratusan tahun itu semua anak sekolah itu harus baca Alkitab dan baca buku. Ada buku City of God itu ya, itu buku wajib selain Alkitab. Semua anak sekolah harus baca itu. City of God itu bukunya ada banyak, 22 buku dan tebal-tebal segini. Tapi saya belum pernah baca, jadi nggak tahu tebal itu cuman karena kertasnya aja. Berapa halamannya tidak terlalu banyak kalau saya lihat, tapi banyak bukunya, 22. Itu buku wajib. Sehingga mereka kalau yang negara-negara yang mempertahankan nilai-nilai firman, kerjanya tuh bagus. Dan apa akibatnya saudara? Ekonominya bertahan. Nah kita bagaimana? Kita kerjanya seperti apa? Ya kan? Itu Tuhan menuntut firman Tuhan ini ya, kita harus sempurna seperti itu. Berikutnya apa saudara? Kita lihat. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencapai kualitas yang terus-menerus meningkat? Itu adalah kita tuh nggak boleh mengerjakan segala sesuatu tujuannya adalah duit. Nggak boleh. Belajar, buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi? Supaya nanti gampang cari duit, supaya gampang dapat pekerjaan. Itu salah, motivasi yang tidak sempurna atau cacat. Sama seperti orang Farisi tadi. Saya memang harus belajar. Sebab saya bodoh. Supaya saya berubah, supaya menjadi orang yang bisa memuliakan Tuhan. Oke? Kita lihat berikutnya. Nah, lalu saudara mungkin, wah, tetap aja kalau gini mah berat. Mana bisa saya ini apa sih? Saya cuman buruh kerjanya. Saya orang biasa, saya mah bukan tukang bikin mesin. Saya mah bukan orang yang pengusaha. Ya. Lalu apa? Saya nggak pandai, otak saya lemot. Ya kan? Saya sering sakit. Jadi nggak mungkin saya bisa kerja seperti itu. Itu kan harus kerja keras. Harus rajin belajar. Ya, banyak alasan. Lalu apakah jadi kalau gitu ya udah nggak usah saudara mah. Apa ada di situ NB? Hendaklah kamu sempurna NB kecuali tubuh kamu lemah sakit-sakitan. Ada? Nggak ada saudara. Jadi wah ini terlalu tinggi firman Tuhannya. Benarkah terlalu tinggi? Kita lihat ayat berikutnya. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pendeknya di situ apa saudara? Kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahanmu. Jadi justru saudara yang justru banyak kelemahan akan melihat lebih banyak kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Amin. Harusnya. Paulus nambahin. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Aku malah senang punya banyak kelemahan. Sebab dengan demikian kuasa Tuhan banyak bekerja. Karena kelemahannya banyak. Ini soal cara pandang yang salah dalam melihat kelemahan. Di kelemahan di sini bukan kelemahan dalam bentuk saudara selalu ingin berbuat dosa ya. Itu bukan, itu mah saudara hati yang keras ya. Kelemahan di sini lebih ke kelemahan tubuh, kelemahan daya pikir ya. Itu kan tidak bisa ya, kita usahakan juga mungkin tidak bisa. Tetapi justru Tuhan ada kata-kata dari George Fuller ya yang menggambarkan tentang hal ini. Ini bagian terakhir. Ya, faith doesn't operate in the realm of possible. There is no glory for God in that which is humanly possible. Faith begins where man's power ends. Iman tidak bekerja dalam ranah kemungkinan, dalam ranah hal-hal yang masuk akal. Tidak ada kemuliaan bagi Tuhan dalam hal-hal yang memungkinkan secara manusia. Jadi dalam hal-hal yang
manusia bisa kerjakan, itu tidak ada kemuliaan Tuhan. Ya, iman dimulai saat kekuatan manusia berakhir. Justru waktu saudara merasa tidak sanggup, disitulah iman itu menjadi penting. Ya, jadi saudara sebetulnya kalau kita ngerti kuncinya, maka sebetulnya kita harus bergembira waktu kita menyadari kita ini sebetulnya tidak sanggup. Wah, Tuhan kalau sempurna kayak gitu saya tidak sanggup. Saya udah coba nggak bisa. Ya, Tuhan bilang jangan khawatir. Justru waktu kamu menyadarinya, maka kamu akan melihat kuasa Tuhan. Jadi makanya George Muller itu menemukan kuncinya. Apa saudara? Hanya dengan cara bagaimana? Dengan meminta kepada Tuhan. Ya kan, doa kita akan dijawab kalau yang kita minta sesuai kehendak Tuhan. Nah sekarang kehendak Tuhannya sudah diberitahu. Nih, kamu harus begini. Nah sekarang saudara, bagaimana caranya supaya saya bisa mengerjakan? Saudara hanya perlu minta. George Muller satu hari didatangi seorang hamba Tuhan, temannya, yang punya anak laki-laki 6. Ya, udah gede-gede tapi males ikut Tuhan. Ya, nggak mau ngerjain firman, nggak mau bertobat. Udah bertahun-tahun didoain, nggak mau bertobat. 6 anak laki-laki. Lalu satu hari si hamba Tuhan ini ketemu George Muller, nanya, Pak George, gimana ini anak-anak saya nih nggak mau pada bertobat. Saya udah doain bertahun-tahun, nggak berubah-berubah. Lalu George Muller ngomong apa? Doakan terus. Tapi dia bilang tambahin, kamu harus yakin bahwa doa kamu itu pasti jadi kenyataan. Kenapa saudara? Karena kalau kita minta orang bertobat, apalagi anak kita, itu kan berkenan sama Tuhan. Supaya orang-orang bertobat, kan itu kan kehendak Tuhan. Pasti dijawab. Jadi saudara mintanya nggak boleh ragu. Aduh, harus gimana ya doanya? Harus 24 jam, pakai puasa. Ya, akhirnya jadi puasa itu karena saudara ragu. Nah, jangan pakai ragu. Jadi artinya saudara dengan yakin, maka saudara berdoa itu dengan hanya seperti mengingatkan Tuhan, ini aku minta yang Engkau juga ingin terjadi. Aku hanya minta ya Tuhan. Minta untuk meyakinkan diri kita bahwa saya pasti menerima. Sehingga akhirnya saudara apa yang terjadi? Hanya 2 bulan. 2 bulan sesudah dia mendengar George Muller ngomong begitu, dia doakan terus kan, lanjutkan doa tiap hari. 5 anaknya bertobat. Lalu beberapa saat kemudian yang terakhir, anak yang ke-6 juga bertobat. Saudara, untuk orang bertobat itu nggak bisa, kita susah, paling susah. Tetapi yang paling susah aja dengan doa bisa. Sebab apa? Kuasa Tuhan yang bekerja. Saudara nggak bisa sempurna kalau pakai, oh saya mah orangnya nggak disiplin, oh saya mah males. Tapi saudara mau nggak berubah? Sebab kalau saudara seperti itu jelek, tidak akan memperoleh. Jadi kita tahu kita harus berubah. Tapi tidak bisa kalau saya berubah dengan kekuatan sendiri. Tuhan bilang, justru dalam ketidakmampuanmu lah kuasaku jadi apa saudara? Apapun ya. Saudara kemampuan belajar, saudara otaknya nggak nyampe, ya belajar matematik nggak nyampe. Bekerja jadi buruh, nggak bisa apa-apa. Pengen meningkat, bisa nggak? Bisa. Kalau saudara punya iman, saudara minta, Tuhan, saya tidak mau begini-begini saja. Saya ingin punya pekerjaan yang memberi nilai yang tambah. Ya, saya ingin berkarya yang lebih baik. Dikasih nggak? Saudara harus yakin. Sebab apa? Itu yang Tuhan minta. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan ingin pekerjaan kita baik, pekerjaan kita sempurna, pekerjaan kita lebih baik dari orang lain melalui proses itu. Dan disitulah kita harus punya keberanian untuk percaya kepada janji Tuhan. Di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Maka saudara akan melihat, ini hari-hari seperti ini adalah hari-hari koreksi ya. Ekonomi akan mulai semakin sulit, tetapi saudara harus perbaiki diri. Kalau tidak,
ketika ekonomi kembali bergerak naik, saudara sudah terpuruk, makin terpuruk. Dan saudara akan semakin tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Boro-boro jadi terang. Mau sebenarnya seperti itu? Tidak. Justru inilah waktu masa-masa seperti inilah kita saudara mau kembali datang kepada Tuhan untuk dibenahi. Ya, bercermin, rendahkan diri, lihat orang lain jauh lebih baik. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan lebih baik, malu. Pekerjaan mereka lebih baik, malu. Harus malu, saudara. Kenapa saya tidak? Mana kuasa Tuhan, ya kan? Oke, saya memang lemah, saya memang manusia yang tidak pandai, tetapi harusnya dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata. Ya, saudara. Mari, saudara, kita bangkit. Ya. Jangan kita meratap, bertanya-tanya dalam keraguan, ya. Sebab memang iman itu nggak boleh ada keraguan. Dan ini luar biasa ya. Tuhan memberi kita sebetulnya tawaran, hayo kamu mau nggak sempurna? Kamu mau nggak orang akhirnya memuliakan Tuhan lewat hidup kamu? Mau nggak? Mau Tuhan? Kalau mau aku akan memberi kemampuan. Kuasaku akan dicurahkan. Saudara akan melihat Tuhan tidak pernah bohong. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita naikkan pujian. Ini aku bejana. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Biarlah saudara, ini menjadi pujian, menjadi permohonan, menjadi keyakinan iman kita. Karena memang Tuhan ingin kita menjadi sempurna sama seperti Bapa. Hanya dengan cara itulah orang-orang akan memuliakan Bapa. Orang-orang akan berhenti mengolok-olok iman kepada Kristus Yesus. Sampai kapan kita mau diam saja, berpangku tangan dan beralasan, yang penting saya dikasihi Tuhan. Walaupun saya jelek, walaupun saya tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi Tuhan mengasihi saya. Memang Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Tetapi Tuhan tidak mau saudara tidak mempertontonkan kuasanya. Sebab memang Tuhan memilih saudara yang lemah, yang tidak berdaya, yang miskin, supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup saudara. Mari saudara kita bangkit, serahkanlah segala kelemahan kita di kaki Tuhan. Bagaikan tanah liat yang siap dibentuk. Kita mau, kita dengan keberadaan kita, makin kita lembut, makin kita merasa tidak punya apa-apa, makin mudah bagi Tuhan untuk membentuk kita menjadi bejana yang indah. Makin cepat juga Tuhan akan berhasil. Percayalah saudara akan kemampuan Tuhan.
dan bahwa Tuhan akan mengerjakannya dengan sempurna juga kalau kita percaya. Kalau kita tidak meragukan kemampuan Tuhan, kalau kita tidak meragukan apa yang Tuhan janjikan, bahwa dalam kelemahanlah kuasaku akan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian ini. Ialah saudara tidak lagi salah di dalam melihat diri kita sendiri dalam kaitannya dengan penyertaan Tuhan. Kita tidak lagi menganggap perintah-perintah Tuhan terlalu tinggi, karena kalau Tuhan memberi perintah pasti Tuhan juga akan memberi kemampuan. Kita naikkan pujian. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku berjalan, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Berkenan firman, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bejana yang sempurna seperti. Amin ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membentuk kami sesuai dengan kerinduan-Mu, yaitu kami menjadi sempurna. Kami menjadi bejana-bejana yang indah, yang menakjubkan bahkan. Bukan karena kami bagus, kami hanyalah tanda liat, bahkan tanpa bentuk, ya Tuhan, yang dibuang. Tetapi oleh tangan-Mu ya Tuhan, kami pasti akan menjadi seindah apapun yang Engkau kehendaki. Tuhan, jangan biarkan kami salah di dalam mengenal Engkau, salah di dalam mengenal maksud perintah-perintah-Mu. Tuhan, kami mau mengikuti, kami mau mewujudkan apa yang Engkau kehendaki, yaitu supaya kami menjadi sempurna sama seperti Engkau sempurna. Jadikan kami sempurna ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan seindah apa yang Engkau kehendaki. Jadikanlah kami alat yang sungguh-sungguh nyata kepada dunia, bahwa perbuatan kami memang baik, bahkan kehidupan iman kami lebih benar dari semua kepercayaan orang-orang yang mempercaya ilah-ilah yang lain. Bantu kami Tuhan, bangkitkan iman kami, bangkitkan penyerahan kami Tuhan, bangkitkan kesukaan kami untuk kami sering berdoa dan meminta supaya kehendak-Mu jadi satu demi satu apa yang Engkau katakan di dalam ajaran-ajaran-Mu ya Yesus. Kiranya itu akan akhirnya menjadi tergenapi dalam hidup kami, sehingga akhirnya sebagaimana yang Engkau kehendaki, Engkau menjadikan kami sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, bawalah kebenaran firman ini dan praktekkan dengan lebih banyak berdoa tentunya. Dengan lebih banyak berdoa dengan iman. Berdoa dan yakin saudara sudah menerimanya. Saudara hanya menunggu itu menjadi buah yang sempurna. Percayalah, karena setiap permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan dikabulkan. Mintalah, jangan ragu. Semuanya bisa terjadi, semuanya bisa kita praktekkan, menjadi terang dan garam,
menjadi lebih benar dari setiap orang saleh lain yang percaya kepada Allah lain. Menjadi sempurna dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Sungguh-sungguh segala sesuatunya menjadi lebih baik dan lebih baik. Percayalah, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dengan nyata dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanah